Oke, ready. Shalom, selamat sore di tanggal 1 September 2020. Saya percaya hidup ini adalah anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Jumpa lagi di video ini di hari pertama bulan September 2020. Kita berada di bulan September dan September, Oktober, November, dan Desember. Kita ada di masa-masa bahwa waktu begitu cepat dan tinggal beberapa bulan kita akan masuk di bulan September. Nah, di dalam video yang singkat ini kurang lebih 10 sampai 15 menit, kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan saya berikan tema bahwa fakta harus tunduk kepada kebenaran. Fakta harus tunduk kepada kebenaran. Di dalam 1 Samuel pasal 30, 1 Samuel pasal 30 di sini ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekalian kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawannya. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis, ya. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisra dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena mengatakan karena rakyat hendak melemparkan dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya masing-masing karena anak-anaknya laki-laki dan anak-anak perempuan dari rakyat yang bersama-sama dengan Daud. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar dan bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada. Kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, saudara kekasih, firman Tuhan datang bagi saudara dan saya berikan tema singkat di dalam kesempatan ini. Fakta harus tunduk kepada kebenaran. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 30 ini, saya boleh katakan bahwa ini kejadian yang terburuk dalam perjalanan hidup Daud. Daud setelah diurapi, dia menanti 13 tahun baru menjadi raja atas Israel dan Yehuda dan bahkan baru seluruh Israel. Dia menanti dalam waktu yang panjang, 13 tahun. Nah, pada saat dia sudah menjadi raja atas keseluruhan Israel, dia menghadapi kesulitan yang luar biasa, tantangan yang luar biasa ketika mereka pergi ikut berperang. Pada saat mereka kembali, ternyata perkampungan daripada Daud, kota daripada Daud telah dijarah. Istri, anak, kekayaannya semua dijarah. Orang-orang prajurit yang bersama dengan Daud pada saat mereka pulang, kota mereka dibakar. Istri, anak, bahkan istri daripada Daud pun sudah ditawan dan dibawa pergi. Nah, saya boleh katakan ini keadaan yang paling sukar sekali dalam perjalanan hidup daripada Daud. Keadaan yang terburuk, keadaan yang pahit Daud hadapi. Namun kita melihat bahwa Daud memberikan contoh yang luar biasa. Di sini Daud katakan, dan Daud sangat terjepit. Walaupun dia raja, dia punya pengaruh besar, dia berkuasa atas Yehuda dan Israel, menanti selama 13 tahun. Daud terjepit dalam kondisi ini. Kenapa, saudara? Karena orang-orang yang bersama dengan Daud, istri, anak, kekayaannya, rumahnya dijarah semua. Sehingga ketika mereka kembali ke kota mereka, ternyata tidak ada sesuatu apapun yang ada di dalam di kota mereka. Sehingga Daud terjepit. Kenapa Daud terjepit? Karena rakyat, orang-orang yang bersama dengan Daud mengatakan hendak melempari Daud, dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini datang kepada saudara dan saya. Di dalam kondisi ini, Daud menghadapi tantangan yang luar biasa. Dia menanti menjadi raja seluruh Israel dan Yehuda 13 tahun. Pada saat dia menjadi raja atas seluruh
seluruh Israel dan Yehuda. Dia menghadapi tantangan yang terburuk dalam perjalanan hidupnya, yaitu rakyat ingin melempari Daud dengan batu. Prajurit perwira yang bersama dengan Daud ingin membunuh Daud. Kenapa? Karena istri anak kota mereka telah dijarah. Bukan mereka saja, istri anak Daud pun sudah ditawan. Nah, kita melihat ini kebenaran yang luar biasa. Tapi contoh yang luar biasa dari Raja Daud. Daud katakan di dalam ayat yang ke-6, 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6, ya walaupun ya mereka rakyat yang bersama, prajurit, perwira yang bersama dengan Daud, mereka pedih hatinya, artinya mereka marah kepada Daud. Kenapa kamu pimpin kita pergi berperang, kita datang kampung kita sudah, kota kita sudah dihancurkan, dibinasakan. Tetapi kita melihat di ayat yang ke-6, ayat 6 di 1 Samuel 30 ayat 6, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kita melihat ini contoh yang luar biasa. Daud tidak menyerah dengan kondisi yang terburuk ini. Daud tidak menyerah, tidak putus asa dengan kondisi yang sangat-sangat terburuk dalam perjalanan hidupnya. Karena orang yang mendukung dia berusaha untuk membunuh Daud, melempari Daud dengan batu. Kenapa? Karena kekayaan istri anak mereka ditawan. Tapi Daud memberikan contoh yang luar biasa. Sebagai pemimpin, Daud, dia menguatkan imannya. Dia tetap bersandar kepada Tuhan. Dia tetap melekat kepada Tuhan. Mazmur 60 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Di mana kita melihat Daud, dia pegang akan janji Tuhan. Daud berharap kepada Tuhan. Daud tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga kita baca seterusnya di dalam 1 Samuel pasal 30, ketika Daud berdoa, dia menguatkan imannya. Dia berserah kepada Tuhan. Kita melihat ayat yang ke-8, Daud bertanya kepada Tuhan, apakah kami dapat menyusul orang yang menawan akan istriku, bahkan keluargaku, kekayaan daripada prajurit yang aku pimpin sekarang. Tuhan katakan, majulah dan lawan dan kejarlah. Dan kita melihat, lalu pergilah Daud beserta 600 orang bersama-sama dengan dia. Sampailah mereka ke Sungai Besor, sementara orang yang mau tinggal di belakang berhenti. Jadi kita melihat mereka kejar, saudara, mereka kejar. Daud tidak menyerah, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang terlalu lelah menyeberangi Sungai Besor dan berhenti di sana. Dalam pengejaran yang panjang, mereka kejar musuh yang menawan mereka, menawan kekayaan istri anak, kekayaan mereka, kota mereka dihancurkan. Daud mencari Tuhan dan Tuhan katakan kejar. Walaupun 200 orang kelelahan sebagai manusiawi, mereka lelah, tetapi Tuhan menguatkan 400 orang. Mereka bersama dengan Daud terus menerus mengejar. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawa kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepada sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Setelah dimakan, ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Nah, saudara kekasih, di dalam ayat yang ke-17, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun yang mereka lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan. Tidak ada yang hilang daripada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dari jarahan sampai kepada segala sesuatu dirampas. Mereka semuanya itu dibawa Daud kembali. Nah, kita melihat di sini kebenaran ini datang bagi kita dalam keadaan yang terburuk. Daud tidak menyerah. Daud tetap cari Tuhan. Daud tetap berserah kepada Tuhan. Daud tetap sujud di hadapan Tuhan. Tuhan berikan hikmat. Tuhan katakan kejar mereka, dan mereka mengejar. Walaupun dalam keadaan terjepit, dia hampir dibunuh oleh orang-orang yang bersama dengan dia sendiri. Tetapi Daud tidak menyerah. Justru di dalam kondisi yang sulit, ketika Daud berdoa, Tuhan beri hikmat keberanian, dan mereka merampas kembali jarahan, istri, anak, kekayaan daripada 600 orang, pasukan yang terbaik, pemimpin-pemimpin yang terbaik yang bersama dengan Daud, kekayaan harta mereka jarah. Seluruh orang Amalek dihancurkan, dibunuh, dibinasakan. Kekayaan istri, anak daripada orang-orang yang bersama dengan Daud, mereka bawa kembali. Kita melihat fakta harus turun kepada kebenaran. Walaupun kita melihat hari-hari kondisi yang terjadi hari-hari ini, kita percaya Tuhan sedang bekerja dalam keadaan
yang buruk, sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, sebagai gembala sidang, sebagai pemimpin dalam berbagai macam bidang hidup ini. Mari dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, jangan menyerah, jangan putus asa, sebab di dalam Yesus pasti ada mujizat. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Doa kita, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia mengalami kemuliaan, kebesaran Tuhan. Dari Jakarta, kuperintahkan Indonesia bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Shalom.